Ya guys, selamat pagi ya. Gue Benley, gue sudah kembali lagi dan mengupload video lagi ya. Jadi video kali ini kita bakal membahas tentang kentang ya, atau kacang, kentang aja deh ya. Kita bakal langsung mulai. Ini presentasi yang udah gue buat di Canva. Jadi di sini ada filosofi dari kentang ya. Apa itu kentang ya? Kentang itu adalah semacam buah-buahan ya, sayur-sayuran yang tumbuh semacam umbi-umbian gitu, dan dia bisa menjadi pengganti nasi ya. Tapi kentang yang kita bahas di sini bukan kentang tumbuh-tumbuhan ya, tapi kentang yang ada di Plant vs Zombie ya, itu ada. Kentang adalah plants yang kuat ya, memiliki durability yang tebal gitu. Jadi yang kita bahas di sini tentang kentang itu kan, kentang di Plant vs Zombie. Kemudian akan ada pertanyaan, itu kentang atau kacang gitu, karena bentuknya kayak kentang tapi ya ternyata namanya nut gitu kan. Nut kan artinya kacang ya. Kemudian kita akan membahas kekuatan dari kacang dan kentang, dan yang terakhir kita akan membahas cabe ya. Mungkin di video berikutnya kita bakal bahas cabe, tapi ya itu sebagai pelengkap aksesoris di PowerPoint gue, jadi gue tambahin kata cabe di situ ya. Kita langsung mulai aja. Kentang. Kentang adalah plants yang kuat ya, memiliki durability yang tebal ya. Jadi teori gue mungkin aja lu adalah kentang ya. Kentang itu kuat, tapi mereka nggak ada gunanya ketika nggak ada penyerang di barisan belakang. Mereka kelihatan lemah bukan karena beneran lemah. Mereka absolutely itu kuat gitu. Mereka tuh kuat ya, mereka tebel, mereka susah mati, ditabok-tabokin sama zombie nggak mati-mati gitu kan. Tapi kekuatan mereka itu butuh support ya, butuh tembakan, apa repeater, apa tembakan api atau semangka di belakang kentang itu, supaya kegunaan kentang ini jadi maksimal ya. Ini maksudnya kita membutuhkan bantuan orang lain ya dalam menghadapi sesuatu, karena bisa jadi bukan karena kita lemah ya. Kentang kan kuat, kalau kita lihat di Plant vs Zombie kan matinya susah gitu. Cuma ya kita butuh bantuan orang, karena ya mungkin aja kita itu kentang gitu. Ya kita mungkin kuat tapi kita kagak ada gunanya gitu kan. Guna kita adalah melindungi teman-teman kita. Ya bagaimana supaya kita melindungi teman-teman kita, ya kita harus punya teman gitu yang pertama. Karena kalau nggak punya teman, apa yang mau dilindungin gitu. Jadi ya harus ada penyerang di belakangnya. Jadi kita butuh support ya. Kadang-kadang kita berjuang sendiri, merasa jago, merasa hebat, tau-taunya kita cuma seorang kentang gitu kan. Kita bukan seorang repeater, apalagi tembakan-tembakan yang lain gitu. Kita cuma seorang kentang yang menjadi tank gitu di depan. Jadi kita cuma kegiatannya TB doang gitu. Tapi bukan berarti kita lemah. Kita punya potensi juga, tapi ya potensi kita itu melindungi orang-orang. Langsung lanjut aja. Teori salah ya. Masuk ke teori berikutnya. Jadi kesalahan dan kesalahan ya. Suatu teori tidak bisa selalu benar ya. Jadi pikiran kita akan mengkibuli kita ya. Kita tidak akan mengenal diri kita secara pasti ya. Jadi orang-orang tuh akan berspekulasi ya tentang diri mereka. Kalau mereka itu begini, mereka itu begitu gitu kan. Mereka selalu mengkotak-kotakan diri mereka sehingga potensi mereka tuh nggak keluar gitu. Jadi gini, kadang sesuatu yang kita nggak anggap jago, kita malah jago di situ. Kayak, wah gila gue nih orangnya user MM banget gitu. Tau-taunya main factornya jago gitu kan. Cuma karena orang itu udah terlanjur, gue ini udah terlanjur mengkotakkan diri gue sebagai user MM, gue jadi nggak nyoba-nyobain main fighter. Akhirnya ya udah, potensi gue untuk main fighter jadi tertutup. Emang kita tidak boleh mengkotakkan diri kita. Jadi nggak ada kepastian diri kita ini seorang yang bagaimana atau bagaimana gitu. Apa kita ini INFP gitu kan, atau kita ini itu, kita zodiak Cancer gitu, nggak ada. Kita nggak boleh mengklasifikasikan diri kita gitu. Manusia itu terbatas, tapi bisa menjadi nggak terbatas dalam perkembangan. Kenapa gue bilang begitu? Karena yang lu lihat perkembangan manusia nih sampai zaman sekarang kan banyak banget gitu. Ada buat roket, pesawat gitu kan, mobil-mobilan gitu, mobil beneran, dan juga banyak-banyak hal lainnya gitu. Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita ini terbatas sampai ke situ. Kalau bikin istana itu harus bentuknya kotak, begini, begini, begini. Gak juga, istana bisa juga segitiga dan yang lainnya gitu. Bikin monumen itu harus tinggi menjulang ke atas, gak juga. Monumen yang biasa juga bisa gitu. Jadi suatu teori itu tidak bisa benar gitu. Jadi teori itu hanya mendekati benar, jadi nggak benar-benar benar gitu, hanya mendekati benar aja gitu. Makanya selalu ada teori baru tiap ini kan, tiap tahun. Karena ya teori itu terus berkembang gitu, nggak bisa nge-stuck di situ. Jadi bisa aja gue salah dan kemudian gue salah lagi dan kemudian gue salah lagi dan seterusnya. Jadi kita nggak bakal bener, kita bakal berganti-ganti teori doang. Jadi nggak ada yang namanya benar gitu. Sampai juga di diri gue gitu kan. Gue dulu adalah seorang yang anarkis gitu.
menyelesaikan masalah dengan mukul orang, ya mungkin menurut gue itu salah. Tapi ya di saat zaman itu gue merasa itu adalah hal yang benar gitu, karena memang seharusnya seperti itu untuk melindungi diri gue gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang namanya salah gitu, nggak ada yang namanya salah, nggak ada yang namanya benar. Jadi kita tuh selalu ada di posisi tengah-tengah, yaitu mendekati benar dan juga mendekati salah gitu. Kita langsung lanjut ya. Pikiran kita akan membohongi diri kita. Nah, kadang-kadang kita memikirkan kalau kita ini terlalu hebat gitu. Jadi itu hanya hayalan nih, imajinasi kita bahwa kita adalah seorang megalomania yang super hebat gitu kan, dan orang-orang bakal apa takut gitu kan sama kita, atau orang-orang terlalu mencintai kita gitu. Kita dicintai seorang orang gitu, kita terlalu narsis gitu kan. Semua orang suka sama kita dan segala macam. Itu cuma pikiran kita doang ya. Sebenarnya kita hanyalah bagian dari masyarakat yang gak terlalu penting-penting amat gitu. Nah, bagaimana menjadi masyarakat yang penting? Ya, cara menjadi masyarakat yang penting ya kita harus berpengaruh pada orang lain. Berpengaruhnya itu dengan yang baik atau yang buruk. Ada dua pilihan. Kalau yang baik, itu ya kita harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi bersikap altruis gitu. Kalau yang buruk, kita harus bersikap egois. Egois itu gimana? Ya kita menguntungkan diri kita sendiri gitu kan. Orang di parkir, kita tabrak mobilnya, kita parkir duluan gitu kan. Bodo amat. Kalau dia keluar, kita ambil inian, kunci setir, kita gebuk palanya. Kalau bersikap bermanfaat yang baik gimana? Bermanfaat yang baik itu ya membuat video-video pembelajaran kayak gini nih, kayak yang gue lakuin ini perbuatan yang baik gitu. Nah, terus yang terakhir adalah semuanya akan baik-baik aja ya, meskipun kita tahu kita tidak pernah benar dan kita tidak akan bersalah gitu. Ya kita gak usah panik. Ya karena justru karena kita statusnya tidak jelas antara benar dan salah, ya kita harus merasa kita harus baik-baik aja, kita harus tenang supaya kita bisa mendekati benar gitu, semakin mendekati benar gitu. Jadi kita harus tenang gitu kan. Jangan pernah berhenti untuk mengatakan bahwa semuanya bakal baik-baik aja gitu ke diri sendiri. Walaupun ya kenyataannya ya nggak baik-baik aja, tapi ya demi mental kita ya, walaupun dunia ini acak-adul dan hidup kita juga acak-adul, ya kita tetap harus memiliki kesehatan rohani gitu. Langsung lanjut. Ya, sama seperti kesalahan tiap orang ya dalam menganggap kacang itu kentang gitu. Padahal walnut itu kacang kan. Orang-orang hanya berspekulasi. Jadi orang-orang tuh cuma nyiptain teori aja. Nah, masalahnya itu adalah tanggung jawab kita mau percaya atau enggak sama teori itu. Dan orang tuh bisa membuat teori sebanyak-banyaknya gitu. Kita tinggal mau memilih kita percaya atau enggak. Misalnya kalau mobil tuh harus warna oranye. Nah, lu mikirnya nggak boleh dong, mobil harusnya warna biru gitu kan. Kemudian ada orang setuju sama lu, mobil itu warna biru. Akhirnya ada 10 orang setuju sama lu mobil warna biru. Padahal mobil harusnya warna oranye, tapi ya jadi warna biru karena orang-orang pada setuju sama lu kan. Nah, akhirnya pendapat lo yang salah itu jadi benar gitu. Nah, makanya kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak ada gitu sebenarnya. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang semu, palsu, buatan otak kita sendiri. Atau persetujuan bersama doang gitu kan. Nggak ada kebenaran yang benar-benar benar gitu. Terus lanjut. Kesalahan bukanlah penyakit ya. Ketika kita salah gitu, kita tidak perlu menyalahkan diri kita sendiri kayak, waduh gue goblok banget, itu nggak usah ya, nggak usah banget, itu anti banget deh emang kayak gitu ya. Jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri karena kita bakal merasa buruk gitu kan. Dan kalau kita merasa buruk ya, bagaimana kita bisa menjalankan sesuatu yang baik gitu kan. Walaupun kita mendapat duit 1 miliar tapi kita merasa buruk ya, kita nggak ada gunanya. Duit 1 miliar kita tetap sedih gitu kan. Makanya kita harus merasa baik gitu kan. Merasa baik itu bukan maksudnya merasa hebat, tapi ya merasa kalau ya semuanya baik-baik aja gitu, menenangkan diri lah paling penting gitu kan. Selalu berusaha. Salah bukan berarti berhenti berusaha. Ya jangan mentang-mentang kita salah terus ya kita berhenti berusaha ya. Aneh juga orang kayak gitu, nggak jelas gitu kan. Gimana mau maju kalau berhenti berusaha kan. Ikan nggak bakal jadi makanan kalau nggak kita goreng gitu kan. Ayam nggak bakal jadi makanan kalau nggak kita goreng, nggak kita potong-potong, nggak kita kasih bumbu terus kita goreng gitu. Jadi ya kita harus masak dulu baru kita dapat makanan. Sama juga kita harus kerja dulu baru kita dapat duit gitu kan. Harus ada usahanya gitu. Yang kedua, pelajarilah sesuatu secara mendalam gitu kan. Segala sesuatu pasti memiliki pelajaran di dalamnya. Jadi entah apapun yang sekarang, aduh error, bentar ya. Nah ya, udah. Entah apapun yang lagi lu pelajarin gitu sekarang, ya meskipun kelihatan gak guna sekalipun, itu pasti ada gunanya. Jadi ya pelajarin aja. Meskipun ya lu belajar bikin layang-layang gitu sekarang, kelihatannya kan kayak receh banget. Ya mungkin tahun-tahun ke depan lu bisa jadi tukang layang-layang gitu, jualan layang-layang. Kita nggak tahu gitu. Siapa tahu kan?
Lu jualan buah gitu kan, lu jadi tukang buah-buahan. Lu belajarin buah gitu kan, jadi jenis buah segala macam. Jadinya lu bisa kenal buah-buahan yang lain gitu. Jadi setiap hal itu ya lu dalemin aja dulu gitu. Tapi gak menutup kemungkinan lu harus belajar yang lain. Jadi jangan belajar di satu bidang gitu. Orang bilang kita harus tekunin satu bidang biar kita jago, itu salah ya. Kita harus belajar di semua bidang sekalipun. Jadi kayak misal gue user mage ya, gue make semua role, gue make tank, gue make fighter gitu, bego-bego dikit nggak apa-apa, tapi gue belajar semuanya karena pergantian meta pasti ada gitu kan. Pergantian zaman itu pasti terjadi, dimana kalau zaman sekarang ini mage lagi bagus gitu kan, siapa tahu zaman ke depan tank lebih bagus gitu. Jadi kita harus bisa semuanya untuk menyiapkan segala sesuatu. Jadi kalau misal kita belajar agama, jangan belajar agama aja, kita belajar yang lain juga gitu kan, belajar IPA gitu kan, belajar sosiologi gitu kan, IPS, sejarah gitu, belajar aja semuanya gitu. Jangan belajar satu doang, jangan mentang-mentang wah gue keahliannya agama, ya udah gue belajarnya agama doang. Enggak, jangan begitu ya, kita belajar yang lain juga, belajar yang banyak ya, supaya kita bisa semuanya. Termasuk keterapkan teori-teori yang telah kita buat ya. Ya kita harus menerapkan ya apa yang udah kita pelajari ya, itu benar. Kita langsung lanjut. Jenis-jenis kesalahan ya. Tidak ada salah yang menuju sesat ya. Yang pertama, salah yang menuju sesat itu bersifat jahat ya. Misalnya apa salah yang menuju sesat? Apabila bertemu dengan orang lain, maka perkosalah. Nah itu kan salah kan, dan bersifat jahat juga. Ada dua. Berarti kalau udah salah dan menuju sesat, itu berarti udah nggak usah diikutin. Kemudian merugikan orang lain, baik diri sendiri maupun orang lain gitu. Misalnya bersikap egois, tapi yang rugi tuh dua-duanya gitu, nggak jelas kan. Jadi kayak membuang-buang waktu gitu kan. Nonton Netflix pakai inian wifi tetangga, udah tahu wifi tetangga nonton Netflix lagi, jadi udah ngabisin waktu buat Netflix, udah gitu pakai wifi tetangga, yang rugi dua-duanya, lu rugi, tetangga lu rugi gitu. Jangan sampai merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Terus yang terakhir, tidak berguna ya. Tidak berguna tuh ya nggak ada gunanya gitu kan, kayak tadi gitu kan, melakukan hal-hal yang gak berguna, itu berarti udah salah, udah gitu menuju sesat, tidak sesuai realita alias menghayal gitu kan. Kayak misal orang-orang bermimpi, wah tahun depan gue punya mobil Ferrari bisa terbang gitu kan, terus punya istana sebesar 70 km gitu kan, terus gue membeli negara Cina gitu, terus menjadi presiden di Amerika gitu. Nggak bisa, kita harus sesuai dengan realita gitu, jangan bersifat tahayul banget gitu. Kalau tahayul yang waras-waras aja lah, kayak misalnya sholat gitu kan, sholat gak tahayul sih, realis gitu. Apa ya, tahayul tuh nggak boleh intinya, mau bagaimanapun ceritanya nggak boleh gitu. Tahayul aja dari kata hayal kan, berarti menghayal, berarti orang-orang yang percaya tahayul tuh orang-orang menghayal semua. Nah kita langsung lanjut, salah menuju benar gitu kan. Salah menuju benar itu bersifat baik, jadi meskipun teorinya salah, tapi itu sifatnya baik, maksudnya menyuruh kita kepada kebaikan, tapi masih salah. Contohnya apa? Sikap altruisme. Kita bersikap untuk menyenangkan orang lain, tapi kita melupakan diri kita sendiri. Kan itu sifatnya baik ya. Cuma itu salah karena yang merugikan diri kita sendiri. Bermanfaat bagi orang ya, tapi belum tentu bermanfaat bagi diri sendiri. Berguna ya, berguna untuk kehidupan sosial dan juga kesejahteraan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan realita. Iya, altruis itu sesuai dengan realita, tapi itu salah karena itu menyiksa diri kita sendiri gitu kan. Terus kita lanjut, benar menuju salah. Ya, benar menuju salah itu benar tapi salah gitu. Berarti nggak? Benar tapi salah. Misalnya menganggap diri sendiri itu hebat gitu kan. Menganggap diri sendiri itu hebat kan bagus ya, secara apa? Secara kepedean diri gitu kan. Kita jadi narsis gitu, kita jadi merasa kita hebat, kita jadi percaya diri, kemudian kita jadi bisa menjalani hari-hari kita dengan lebih pede gitu. Ya cuma itu salah. Kenapa? Karena kita sombong gitu kan. Itu bakal membuat diri kita terlempar dengan sendirinya, karena ya realita kadang mengatakan kalau kita itu tidak sehebat itu. Kita cuma bergaya-gaya aja gitu kan, gaya-gaya so hebat. Begitu kita bertemu dengan orang yang lebih kuat dari kita dan kita kalah berantem, ya kita baru sadar ternyata ya masih banyak orang lebih hebat dari kita gitu kan. Kelihatannya baik padahal buruk ya, kayak tadi bermanfaat hanya untuk diri sendiri, jadi diri sendiri kita doang yang bagus gitu kan. Berguna hanya untuk diri sendiri dan sesuai dengan realita ya. Kita lanjut ke benar menuju benar ya. Benar menuju benar ini dua kali benarnya, maksudnya udah baik, dia benar juga. Contohnya misal bersedekah, berjualan, berdagang. Berjualan berdagang itu sama-sama untung. Orang bisa dapat barang yang udah kita produksi dan kita bisa dapat duit dari orang yang beli barang kita. Jadi dua-duanya sama-sama untung gitu. Jadi kita cari nih kesalahan yang benar menuju benar. Jadi salah, benar menuju benar ya, yang keempat ini. Nah, persyaratannya apa? Kelihatan baik dan beneran baik. Pedagang itu kelihatan baik dan beneran baik karena sama-sama untung. Bermanfaat untuk semua orang, baik pembeli maupun penjual sama-sama untung. Berguna untuk semua orang. Ya berguna.
barang-barang kita berguna buat dia dan duit dia berguna buat kita. Yang terakhir adalah sesuai dengan realita gitu. Jangan berdagang sesuatu yang gak jelas gitu kan, kayak misal berdagang sesuatu yang gak jelas tuh kayak sesuatu yang jahat gitu, kayak narkoba gitu kan. Jadi berdagang narkoba gitu kan gak jelas gitu. Sesuai dengan realita aja kita, sesuai yang bagus-bagus gitu. Jualan semangka, jualan apa, kol gitu kan, sapi, daging sapi, ikan. Ya kita langsung lanjut ya. Kesalahan yang benar ya. Untuk bertindak dengan baik maka kita harus cenderung baik ya. Baik itu adalah menguntungkan orang banyak ya. Jadi definisi baik itu adalah menguntungkan orang banyak. Maksudnya ya, orang-orang di sekitar kita ikut untung gitu, bukan kita doang yang untung. Kayak misal kita juara satu nih, nah kita mensejahterakan nama keluarga kita gitu kan dengan kita juara satu. Bukan kita baik untuk diri kita sendiri, berarti kita itu menguntungkan orang banyak, berarti itu termaksud baik gitu. Nah, bentuk baik yang gak menguntungkan orang banyak tuh apa? Misal makan coklat enak, tapi kita gak bagi-bagi gitu kan. Nah itu menguntungkan diri kita sendiri doang. Makanya kita harus makan coklat dan kita bagi-bagi. Nah itu menguntungkan orang banyak gitu. Berbagi itu berarti sesuatu yang apa? Sesuatu yang baik karena menguntungkan orang banyak. Pokoknya kategori baik itu apabila menguntungkan orang banyak ya. Jadi langsung lanjut ya. Ya terima kasih ya. Tetaplah berusaha untuk menjadi yang terbaik ya untuk seluruh orang ya, agar kita bisa terus menyebarkan kebaikan kita ya. Kategori baik di sini seperti tadi gitu kan. Jadi urusan ibadah dengan Tuhan itu sesuatu yang baik juga ya. Itu cuma dia tidak menguntungkan orang banyak. Tapi itu baiknya dalam kategori ketuhanan. Jadi itu bukan kategori manusiawi gitu. Jadi kita lebih ke ibadah gitu kan, bukan amalia gitu. Kalau kita baik menguntungkan orang banyak itu kan ke amalia ya. Ini maksud gua konteks ini untuk yang amalia aja gitu ya. Ya banyak errornya. Ya terima kasih ya sudah menonton ya. Gue akan upload video lagi ya minggu depan ya. Terima kasih dan sampai jumpa.